Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama kakak Kak Pamela Natasa. Oke, di sesi kita kali ini masih di sesi tes intelijensi umum. Kali ini kita akan mempelajari terkait penyelesaian soal-soal penarikan kesimpulan dan logika posisi. Oke, jadi untuk materi ini atau jenis soal penarikan kesimpulan dan logika posisi itu biasanya sering ada, bahkan beberapa tahun kebelakangan selalu muncul pada soal TIU ya, pada SKD. Jadi diharapkan nanti adik-adik semakin jago lagi untuk ngerjain penarikan kesimpulan dan logika posisi setelah mengikuti sesi ini. Oke, gimana aja nanti tipsnya, lalu cara pengerjaannya supaya lebih gampang, karena biasanya untuk soal-soal logika posisi sering banget ya dikesampingkan gitu, karena memang agak memakan waktu lama. Jadi gimana cara pengerjaannya supaya nggak terlalu lama? Yuk, kita langsung mulai aja. Yang pertama akan kita bahas tentang penarikan kesimpulan. Di sini ada tips untuk menyelesaikan soal penarikan kesimpulan. Jadi penarikan kesimpulan itu ada yang berbentuknya bisa diselesaikan dengan metode logika matematika ya, seperti ponens, tolens, atau silogisme, dan ada juga yang bentuknya kuantor. Jadi kuantor tuh ada sebagian, beberapa, semua, seperti itu ya, itu namanya kuantor. Nah, yang pertama, pastikan modus yang digunakan, apakah modus penyelesaian yang menggunakan modus ponens, tolens, atau silogisme. Ini biasanya kalau soalnya jika maka. Lalu yang kedua, jika pernyataan pertamanya semua, lalu pernyataan keduanya sebagian, atau beberapa, atau ada, maka kesimpulannya adalah sebagian. Lalu yang ketiga, jika ada pernyataan pertamanya negatif, lalu pernyataan kedua juga negatif, artinya tidak, terus tidak juga gitu ya, maka biasanya tidak dapat ditarik kesimpulan. Tapi lagi-lagi kita harus melihat dulu nih di opsi ada nggak sih yang benar-benar mendekati. Kalau misalnya tidak ada jawaban yang paling tepat. Biasanya ada, pernah kakak menemukan beberapa soal yang memang tidak ada yang paling tepatnya banget, tapi agak-agak mendekati. Jadi kemungkinan biasanya tuh pernyataannya kita modifikasi sedikit gitu dari pernyataan yang diberikan. Tapi itu biasanya jarang banget ya. Nah, modus ponens, tolens, dan silogisme sebenarnya adik-adik pernah pelajari waktu adik-adik SMA kali ya. Waktu SMA di kelas, maybe kelas 10, 11, atau 12 ya. Pasti adik-adik pernah ketemu nih modus ponens, tolens, dan silogisme. Jadi modus ponens itu apa? Ketika pernyataan pertamanya itu P maka Q, lalu pernyataan keduanya itu adalah si P, maka kesimpulannya adalah Q. Kalau modus tolens, jika pernyataan pertamanya P maka Q, lalu pernyataan keduanya adalah negasi dari Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Lalu yang silogisme, ketika pernyataannya yang pertama P maka Q, lalu pernyataan keduanya adalah Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Jadi ketika teman-teman nanti ketemu soal jika maka, pernyataan pertamanya adalah P maka Q, lalu pernyataannya kedua Q, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa kesimpulannya P ini salah ya. Karena apa? Karena konsep umumnya adalah seperti ini. Jadi pernyataan keduanya harus si P. Kalau pernyataan keduanya adalah si Q, maka kita tidak bisa simpulkan menjadi P. Gitu. Begitu juga dengan modus tolens. Jika pernyataan pertamanya P maka Q, lalu pernyataan keduanya negasi P, maka kita tidak bisa menyimpulkannya menjadi negasi Q. Gitu ya. Karena konsep umumnya adalah seperti ini. Gitu. Oke, kita lihat ke contoh yang pertama. Jika Siska rajin belajar, maka Siska akan mendapatkan nilai bagus. Jika P, maka Q. Yang kedua adalah Siska rajin belajar P. Pernyataan yang keduanya. Kita lihat di sini, jika P, maka Q, pernyataan keduanya P. Berarti memenuhi ya. Berarti kesimpulannya adalah Q. Q itu apa? Maka Siska akan mendapatkan nilai bagus. Berarti jawaban kita adalah yang A. Gitu. Oke. Ini untuk contoh yang pertama. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, jika hari ini hujan, maka Zahra akan membawa payung. Ternyata hari ini tidak hujan. Jika P, maka Q. Yang keduanya di sini adalah hari ini tidak hujan. Berarti negasi dari pernyataan yang P ini ya. Maka kesimpulannya, lihat. Kalau P maka Q, pernyataan keduanya harus negasi Q.
Sedangkan di sini negasi P. Jadinya gimana dong kalau kayak gitu? Berarti kita tidak dapat menarik kesimpulan, gitu ya. Oh ya, kalau misalnya ada yang tanya apakah memang harus seperti itu, Kak? Kenapa bukanlah Kak Zahra tidak membawa payung? Karena memang ini apa namanya, sudah ada konsep modus ininya ya, modus tollensnya, bahwa pernyataan pertama adalah P maka Q, lalu pernyataan keduanya adalah negasi P, maka pernyataan keduanya adalah negasi Q, maka kesimpulan adalah negasi P. Jadi kalau misalnya bentuknya seperti ini jadinya kita tidak dapat menarik kesimpulan. Memang sudah kita mengikuti kaidah modusnya, gitu ya. Selanjutnya, sebagian siswa SMA-Q adalah siswa yang giat belajar. Semua siswa kelas 12A SMA-Q adalah siswa yang giat belajar. Sebagian siswa SMA-Q adalah yang giat. Semua siswa kelas 12A adalah siswa yang giat belajar. Yang pertama, kelas 12A adalah sebagian siswa yang giat belajar di SMA-Q. Salah ya, karena semua siswa di kelas A itu giat belajar. Siswa selain kelas 12 SMA-Q tidak giat belajar. Kita belum tahu. Sebagian siswa kelas 12 SMA-Q bukan siswa yang giat belajar, salah. Semua siswa kelas 12 SMA-Q bukan siswa yang giat belajar. Yang A benar ya. Yang ini salah, yang A benar, kelas 12A adalah sebagian siswa yang giat belajar di SMA-Q, benar. Karena kelas 12A ini merupakan bagian dari SMA-Q, lalu isinya kelas 12A ini adalah siswa yang giat belajar, maka kelas 12A adalah sebagian dari keseluruhan siswa SMA-Q yang giat belajar. Selanjutnya, jika ada unsur X akan unsur X akan terbakar jika dan hanya jika unsur Y-nya terbakar. Unsur Y akan terbakar jika dan hanya jika unsur Z terbakar. Nyatanya unsur Y terbakar. Kalau jika dan hanya jika berarti dia berlaku berbalik ya. Kalau misalnya unsur X terbakar, maka unsur Y terbakar. Lalu kalau unsur Y terbakar, maka X juga terbakar. Kayak gitu. Jadi dia timbal balik gitu efeknya. Nah, kalau unsur Y terbakar, maka unsur Z juga terbakar, unsur X juga terbakar. Berarti opsinya yang mana? Unsur X dan Z terbakar. Kalau selanjutnya, soal yang ini, semua mahasiswa wajib mengerjakan tugas. Sebagian yang mengerjakan tugas mendapatkan nilai bagus. Kalau ada pernyataan pertama semua, pernyataan kedua sebagian, tadi kita tipsnya adalah berarti jawabannya biasanya sebagian. Berarti udah pasti salah, gitu ya. Sekarang sebagian yang mana nih, antara B, C, atau D? Di sini kan sebagian yang mengerjakan tugas mendapatkan nilai bagus. Di sini yang disebut dua kali adalah yang mengerjakan tugas. Berarti ini coret nih. Berarti kita mulainya sebagian yang mendapatkan nilai bagus merupakan mahasiswa. Nah, jawabannya adalah yang B gitu. Jadi kalau misalnya ada pernyataan pertama semua, keduanya sebagian, berarti jawaban kita adalah sebagian kesimpulannya. Tapi sebagian yang mana nih? Kalau misalnya situ ada kalimat atau kata yang disebut dua kali, biasanya itu kita coret. Jadi kita ambilnya sebagian mendapatkan nilai bagus merupakan mahasiswa. Lanjut. Di sini ada contoh. Semua orang suka makan. Sebagian orang tidak suka minum kopi. Sebagian orang yang tidak suka minum kopi ternyata suka minum teh. Kesimpulan yang tepat yang mana? Semua orang suka makan, sebagian orang tidak suka minum kopi. Sebagian orang yang tidak suka minum kopi suka minum teh. Kalau di sini semua orang yang suka minum kopi suka minum teh. Ini teh ya, bukan de. Ini teh. Semua orang yang suka minum kopi suka minum teh. Enggak juga, karena sebagian orang yang tidak suka minum kopi yang suka minum teh. Semua orang yang suka minum kopi suka minum jus. Ini enggak ya, karena kita tidak boleh menambahkan
syarat atau pernyataan lain yang tidak ada di soal. Sebagian orang yang suka makan, suka minum jus, ini juga salah. Sebagian orang yang suka makan, suka minum teh. Sebagian orang yang suka minum teh, suka minum kopi. Salah ya, kenapa? Karena sebagian orang yang tidak suka minum kopi, malah yang suka minum teh. Berarti yang tepat adalah sebagian orang yang suka makan, suka minum teh. Karena di sini semua orang suka makan. Gitu. Jadi kalau misalnya ada beberapa opsi gitu ya, terus kita bingung mau milih yang mana sih yang paling tepat, kira-kira kesimpulannya, kalau misal kita belum bisa langsung nemuin kesimpulannya dari pernyataan yang dikasih, kita bisa mengeliminasi opsi yang diberikan. Itu sih biasanya jalan terakhir yang bisa kita lakukan. Selanjutnya, di sini ada sepatu hitam lebih bagus dari sepatu merah. Sepatu yang lebih bagus harganya lebih mahal dan banyak dibeli orang. Oke, berarti kalau yang A, ada sepatu merah yang lebih mahal dan lebih banyak dibeli orang. Tidak ya, salah ya, karena sepatu hitam lebih bagus dari sepatu merah. Yang lebih bagus harganya lebih mahal, berarti kesimpulannya sebenarnya sepatu hitam itu lebih banyak dibeli orang. Kalau yang A berarti salah, yang B sepatu hitam yang tidak lebih bagus dan sepatu merah harganya murah salah, sepatu yang lebih banyak dibeli orang belum tentu lebih bagus salah, karena yang banyak dibeli orang itu yang lebih bagus. Sepatu hitam lebih banyak dibeli orang walaupun harganya lebih mahal. Nah, ini adalah jawaban yang tepat. Jawaban yang D. Kalau yang E, ada sepatu hitam yang harganya lebih mahal tidak banyak dibeli orang. Salah ya, karena di sini bilang sepatu yang lebih bagus tuh harganya lebih mahal dan banyak dibeli orang. Kalau ini kan tidak banyak dibeli orang, jadi salah. Itu tadi beberapa contoh menyelesaikan soal penarikan kesimpulan. Mungkin banyak banget tipe-tipe penarikan kesimpulan yang lain, tapi itu sudah menggambarkan secara garis besar tadi berupa kalau misalnya jika maka, jadi mengikuti kaidah modusnya, modus ponens, solens, atau silogisme. Kalau misalnya kuantor, dilihat lagi dari pernyataannya, karena kuantor ini dia jatuhnya ke pernyataan terbuka gitu ya, jadi kita bisa banyak kemungkinan jawaban atau kesimpulannya. Jadi kalau misalnya memang teman-teman tidak bisa langsung menyimpulkan dari pernyataan yang diberikan, teman-teman bisa mencoba dengan cara mengeliminasi jawaban. Selanjutnya akan kita bahas adalah logika posisi. Nah, di logika posisi ini salah satu tipe soal yang sering atau banyak banget di-skip sama siswa atau sama adik-adik mungkin yang menonton video ini, karena dinilai cenderung susah. Nggak susah juga sih, malah mungkin ini ya, karena memakan waktu gitu ya, jadinya memprioritaskan soal-soal lain yang memang lebih cepat penyelesaiannya. Memang benar sih, tapi sebenarnya di logika posisi pun nggak terlalu lama-lama juga kok cara nyelesainnya. Di sini ada tipsnya. Tips mengerjakan soal logika posisi. Yang pertama, teman-teman atau adik-adik harus mengubah wacana yang diberikan menjadi bentuk bagan, bentuk tabel, checklist, atau lingkaran, atau mungkin urutan menyesuaikan dengan tipe soal yang diberikan. Jadi nanti kan tipe soalnya beda-beda gitu ya, jadi membentuknya ya sesuai nanti yang soal minta. Cocoknya soal ini dijadikan bentuk apa gitu. Yang kedua, gunakanlah syarat yang digunakan pada soal untuk mengeliminasi jawaban yang salah. Ini biasanya untuk penyelesaian soal urutan, karena kita nggak tahu urutan yang pastinya seperti apa, jadi yang paling bisa kita lakukan adalah dengan mengeliminasi jawaban yang ada. Nanti akan kakak contohnya. Yang ketiga, perbanyak latihan soal agar banyak mengenal berbagai tipe soal logika posisi. Nah, sepengalaman kakak waktu kemarin tes PIU di tahun 2019 dan tahun 2020, soal logika posisi itu pasti ada minimal 1 atau bahkan waktu itu dapat sampai 2 atau 3 soal di Februari 2020 lalu. Dan tipenya beda-beda, ada yang urutan, ada yang tempat duduk begitu. Jadi memang adik-adik perlu perbanyak latihan menyelesaikan soal logika posisi.
Nomor 4, kerjakan soal logika posisi di akhir pengerjaan. Ini untuk menghemat waktu ya, karena kalau misalnya memang di awal pengerjaan, nanti takutnya waktunya udah habis duluan untuk ngerjain soal logika posisi. Yang kelima, lewati soal logika posisi jika penyelesaiannya memakan waktu yang lama. Nah, kira-kira pasti kan teman-teman udah bisa ngukur nih, oh kalau logika posisi yang ini sih cepat diselesaikan, kalau yang ini lama. Jadi teman-teman bisa lah menimbang yang mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, ini contoh soal logika posisi yang pertama. Ada si Hana, Bella, Pipit, sama Mia. Mereka itu mahasiswa satu angkatan di universitas yang sama. Hana lulus sebelum Bella, tetapi sesudah Pipit. Dan Mia lulus sebelum Hana. Maka kesimpulannya seperti apa? Nah, ini kan ngomonginnya kayak urutan gitu ya. Ada yang sesudah, ada yang sebelum. Kalau bentuknya seperti ini, kita harus mengubah dia menjadi pemisalan. Dan pemisalannya itu harus satu simbol yang sama. Contoh begini. Si Hana lulus sebelum Bella. Lulus sebelum berarti kakak tulis dengan kurang dari. Hana lulus sebelum si Bella. Tapi si Hana ya, tetapi dia si Hana lulusnya sesudah Pipit. Hana sesudah Pipit. Artinya apa? Pipit terlebih dahulu baru si Hana. Kenapa diubah menjadi bentuk kurang dari? Karena supaya sama, nanti kita bisa melihat langsung urutannya. Dan Mia lulus sebelum Hana. Mia lulus sebelum si Hana. Maka kesimpulannya seperti apa? Baru deh kita susun nih kira-kira penyusunannya seperti apa. Ya, dari yang ini, Hana lebih dulu daripada Bella, Pipit kurang dari Hana, Mia kurang dari Hana. Oke, berarti di sini ada si Hana, lalu ada si Hana lebih dulu daripada Bella ya, berarti Bella setelah Hana ya, ini sebelum ya. Ini sesudah ke sana gitu ya. Jadi ini paling belakang, lalu sebelumnya itu ada si Hana, lalu ada si Pipit sama si Mia. Nah, Pipit sama Mia biasanya adik-adik suka bingung nih. Kalau misalnya nggak diberikan kayak gini, mungkin ada yang nulis P gitu ya, M, P, H, B, Mia dulu, baru Pipit, baru Hana, baru Bella. Padahal kita nggak tahu nih, antara si Mia sama si Pipit itu lebih dulu yang mana. Sekarang kita lihat dari sini, kita eliminasi dari koopsinya aja. Kesimpulannya apa? Hana lulus sebelum Pipit. Salah ya, karena dia setelah Pipit. Bella lulus paling akhir. Iya benar. Mia lulus paling awal, belum tentu. Pipit lulus paling awal belum tentu juga, karena kita nggak tahu antara Pipit sama Mia lulus yang lebih lulus duluan yang mana. Apalagi ini Pipit dan Mia lulus pada waktu yang sama, kita belum tahu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu si Bella lulus paling akhir gitu ya. Jadi kalau teman-teman ketemu urutan yang seperti ini, jangan lupa untuk mengubah ya, ini tandanya menjadi satu tanda yang sama aja. Dan jangan lupa juga kalau misalnya memang dia tidak ada di syarat, tidak diberikan, jangan mengada-ngada gitu ya, MPHB, atau misalnya diubah jadi Pipit dulu, baru Mia, baru Hana, baru Bella. Nanti bingung. Ya padahal dia ada kedua kemungkinan gitu kan. Atau mungkin mereka memang berbarengan, jadi makanya kakak tulis begini bukan maksudnya berbarengan lulusnya, tetapi karena kita tidak tahu posisi mana yang mereka lebih dulu. Yang selanjutnya, ada 5 mahasiswa, yaitu si P, Q, R, S, T. Mereka mengikuti sebuah seminar. Mahasiswa P dan Q berasal dari fakultas yang sama, S dan T juga berasal dari fakultas yang sama. Bila mahasiswa yang berasal dari fakultas yang sama tidak boleh duduk berdekatan, kemungkinan posisi tempat duduk mereka dalam satu deretan adalah, nah, di sini ada 5 orang dan kita punya banyak kemungkinan gitu kan. Kita bisa nyusun punya banyak kemungkinan. Daripada kita menyusun banyak kemungkinan itu, lebih baik kita memilih dari opsi yang tersedia. Jadi kita akan mengeliminasi dari opsi yang tersedia. Si P nggak boleh deketan sama si Q. Kita lihat, yang P deketan sama Q ini ya, ini berarti nggak mungkin akan kita pilih. Yang ini juga karena dia deketan, yang ini jauhan, yang ini jauhan. Sekarang S dan T karena dia satu fakultas, dia juga tidak boleh berdekatan. Berarti ini salah, nggak mungkin kita pilih, ini juga salah. Udah ya, gampang kan? Kita sudah tereliminasi semuanya, tinggal apa? Kita tinggal jawab yang E. Gitu, gampang banget kan?
Jadi untuk penjelasan gini, walaupun soalnya atau wacananya kayaknya panjang banget ya, sampai 7 baris seperti ini gitu, ternyata penyelesaiannya itu gampang banget. Tinggal kita lihat aja dari opsi yang diberikan, nggak ada yang kita coret-coret gitu kan. Selanjutnya, dalam ujian nasional matematika diketahui Widi menyelesaikan ujian sebelum si Ojan. Widi sebelum Ojan, masih sama ya, kakak akan menggunakan tanda kurang dari. Kinan menyelesaikan ujian sebelum Widi. Ojan menyelesaikan ujian sebelum Nia. Manakah yang berikut ini yang benar kecuali? Berarti kita akan cari yang salah. Kalau kita susun dari sini, si M paling belakang, baru si O, baru si W, baru si K, gitu ya. M dulu, baru O itu setelah si W itu setelah si K. Yang salah, Kinan adalah siswa yang menyelesaikan ujian sebelum Ojan. Bener ya, Kinan ini kan dari sebelum sampai yang sesudah ke sana. Kinan sebelum Ojan, benar. Nia adalah siswa yang menyelesaikan ujian setelah Widi, benar. Ojan, walaupun dia tidak walaupun dia setelahnya itu nggak berurut gitu, tapi tetap dikatakan dia setelah. Ojan adalah siswa yang menyelesaikan ujian sebelum Kinan, nah ini yang salah. Widi adalah siswa yang menyelesaikan ujian sebelum Nia, ya ini benar. Ojan adalah siswa yang menyelesaikan ujian sebelum Nia, benar. Berarti opsi yang salahnya yang C. Opsi yang salah adalah jawaban yang kita pilih gitu ya, karena dia minta pernyataan yang salah. Kalau ditanya urutan yang tepat dari informasi di atas, tadi kan kita udah dapet ya KWOM. Berarti di sini kita tinggal pilih aja yang KWOM. Ya udah ini, Kinan, Widi, Ojan, dan Nia. Gitu. Tapi sih kalau misalnya nanti pasti teman-teman di SKD biasanya tuh satu soal langsung kayak gini nih, tampilannya satu soal satu pertanyaan. Walaupun mungkin di pertanyaan selanjutnya masih wacana yang sama, tapi nanti ditulis lagi gitu soalnya. Nah, kalau yang ini merupakan urutan. Ada Andi memiliki sebuah rak buku kecil yang terbagi atas 5 tingkat. Tingkat 1, 2, 3, 4, 5. Tingkat 1 adalah yang teratas dan tingkat 5 adalah yang terbawah. Andi menyimpan buku-buku pelajarannya ke dalam rak sebagai berikut. Buku kimia disimpan tepat di atas buku fisika. Oke, berarti ini fisika, di atasnya kimia. Sedangkan buku pelajaran matematika diletakkan tepat di bawah buku fisika. Oke, berarti kalau tepat artinya apa? Mereka ini tidak diselingi sama apapun gitu ya. Buku pelajaran biologi diletakkan di atas buku pelajaran ekonomi. Buku biologi di atas ekonomi. Sedangkan buku pelajaran ekonomi dan geografi berada di atas buku pelajaran kimia. Oke, ekonomi dan geografi di atas buku pelajaran kimia. Oke, kimia di sini, berarti ini semua di atasnya. Buku pelajaran geografi dan bahasa Indonesia diletakkan saling terpisah sejauh mungkin. Oke, kita bikin tingkatannya dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Oke, kita tahu tadi di sini ada biologi ya. Ada biologi, di bawahnya itu ekonomi, di bawahnya kimia, lalu fisika, lalu matematika. Nah, kita belum tahu nih si geografi itu ada bareng sama biologi atau bareng sama ekonomi, karena dia cuma dibilang dia ada di atas kimia. Nah, satu lagi, buku pelajaran geografi dan bahasa Indonesia diletakkan saling terpisah sejauh mungkin. Oke, kalau begitu asumsi kita geografi itu diletakkannya di sini bareng sama buku biologi. Kalau bahasa Indonesia paling bawah supaya dia terpisah sejauh mungkin. Pertanyaannya di sini, buku yang disimpan tidak berdampingan dengan buku yang lain adalah artinya yang satu raknya satu buku aja. Berarti ini nih, ekonomi, kimia, dan fisika. Berarti opsi kita, jawaban kita yang A. Selanjutnya, seorang ibu membeli buah di pasar dengan kriteria murah dan segar dari 5 macam buah dan diperoleh harga kesegaran buah seperti berikut. Oke, ada 2 kategori yaitu murah dan segar. Katanya harga anggur lebih tinggi daripada ceri.
Berarti cherry lebih murah daripada si anggur. Dibanding pisang, cherry lebih segar. Dibanding pisang, cherry lebih segar. Berarti pisang tidak lebih segar daripada cherry gitu ya. Pisang kesegarannya kurang dari cherry gitu maksudnya. Harga cherry lebih tinggi dari harga belimbing ya, pernyataan kedua. Harga cherry lebih tinggi daripada belimbing, berarti belimbing baru cherry. Dibanding duku, belimbing lebih segar. Dibanding duku, belimbing lebih segar. Harga belimbing lebih tinggi dari harga duku. Gitu. Harga belimbing lebih tinggi daripada harga duku, berarti gini. Terus dibanding anggur, duku lebih segar. Harga duku lebih tinggi daripada harga pisang. Dibanding cherry, belimbing lebih tidak segar. Dibanding cherry, belimbing lebih tidak segar. Berarti lebih segar cherry daripada belimbing. Oke, jika ibu tersebut akan memilih dua buah yang paling murah dan yang paling segar, maka yang dipilih berturut-turut adalah, berarti kita cari yang paling murah ya. Urutan yang paling murah itu kita lihat dari si C. Si C itu masih lebih murah daripada si A. Lalu si B masih lebih murah daripada si C. Si D masih lebih murah daripada si B. Ini dari yang paling murah ya, sampai yang ke sana yang paling mahal. Lalu si P masih lebih murah daripada si D. Udah ya, berarti yang paling murah adalah si pisang. Kita lihat yang segarnya. Yang segarnya di sini pisang lebih tidak segar daripada cherry. Terus, dari cherry dulu aja deh yang disebut banyak. Cherry ya. Di sini ada pisang. Cherry tidak lebih segar daripada, cherry tidak lebih segar daripada belimbing. Cherry lebih segar daripada belimbing. Terus belimbing lebih segar daripada duku. Kakak pilih di sini duku, belimbing, cherry. Lalu anggur ya, anggur itu tidak lebih segar daripada ini yang tidak segar. Sampai yang kesegar ke sana urutannya. Udah. Berarti pisang kan kurang dari cherry, tapi dia tidak dikatakan lagi di sini pisang itu lebih kurang dari yang mana. Berarti kita nggak tahu posisinya si pisang, tapi karena yang tanya cuma yang paling segar, berarti paling segar adalah si cherry. Berarti kita jawabnya pisang dan cherry. Gitu ya. Jadi kita harus konsisten untuk mengubah bentuk ininya, tandanya. Oke, ini ada contoh soal berikutnya. Pada suatu acara makan malam bersama, 8 orang duduk mengelilingi satu meja bundar. Oke, karena di situ ada satu meja bundar, kita bikin jadi begini ya. Nah, ada 8 ya di sini ujung-ujungnya. Syaratnya seperti ini, pertanyaannya di antara beberapa kemungkinan di bawah ini, salah satu pilihan yang tidak benar. Yang salah berarti. Oke, kita mulai masukin orangnya ke dalam lingkaran ini. Eka duduk berhadapan dengan Ana. Kakak tulis di sini Eka, karena E-nya ada 2. Lalu Esti duduk di antara Hanif dan Cahya, kita belum tahu dia posisinya di mana. Cahya dan Dina duduk tepat berhadapan juga belum tahu. Hanif duduk 2 kursi terpisah dari Ana. Oke, berarti 1, 2 bisa di sini ya. Kakak mengaturnya dia searah jarum jam, sebenarnya bisa juga di sini. Sama aja sih. Habis itu karena Hanif udah diketahui, nah di sini Esti duduk di antara Hanif dan Cahya. Berarti Esti, Hanif dan Cahya, berarti Esti di sini nih. Cahya berarti di sini. Habis itu Cahya dan Dina duduk tepat berhadapan. Ini Cahya berarti ini Dina. Ini bisa dikatakan berseberangan atau berhadapan ya. Kalau di meja bulat seperti ini. Udah. Di antara beberapa kemungkinan ini, salah satu pilihan yang tidak benar, yang salah. Dina duduk di antara Galih dan Eka. Oke, kita belum tahu nih. Cahya dan Budi dipisahkan oleh Andi. Cahya dan Budi dipisahkan oleh Andi.
boleh dari anak. Oke, kita lihat di sini Cahya dan Busi dipisahkan oleh Andi. Esti duduk di antara Hanif dan Cahya. Ini udah benar ya. Esti duduk di antara Hanif dan Cahya. Dina dipisahkan 2 kursi dari Ana. Ini benar. Budi duduk di antara Eka dan Hanif. Ini kan yang tidak. Tadi kan kita belum tahu ya. Yang A sama yang B kita belum tahu karena di sini masih menyisa si Galih sama si Budi. Tapi yang ditanya adalah yang tidak benar. Di sini ada pernyataan Budi duduk di antara Eka dan Hanif. Antara Eka dan Hanif itu tidak ada celah ya. Tidak ada celah. Berarti yang sudah pasti salah adalah yang itu. Tadi kakak agak mikir, kok nggak ada syarat yang lain ya? Oh iya, ternyata ini kan cuma yang tidak benar. Jadi yang A sama B itu masih tentatif gitu. Kita masih belum tahu apakah dia benar atau salah. Tapi kalau yang opsi E itu sudah pasti dia pernyataannya adalah salah. Kak, kan tadi Hanif, misalnya dia mau tanya nih, Hanif tadi kan bisa di sini Kak, sebelah Eka. Walaupun misalnya Hanif di sebelah Eka, di sebelah kanannya Eka gitu ya, tetap aja kan antara si Eka sama si Hanif tuh tidak ada celah. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, bila Esti dan Galih duduk berhadapan, oke kita tulis lagi aja ya karena ini halamannya baru. Tadi di sini Eka, di sini Ana, di sini Hanif, lalu Hanif dan Cahya, di sini tengahnya Esti, terus Cahya dan Dina, ini Dina. Bila Esti dan Galih duduk berhadapan, nah baru dikasih tahu di sini kalau Galih duduk di sini, maka pernyataan di bawah ini yang benar. Dan di sini Budi ya sisanya. Eka duduk berhadapan dengan Budi salah, Eka duduk di sebelah Esti salah, Cahya duduk di sebelah Budi salah juga, Galih duduk di antara Dina dan Budi. Oke, ini benar ya. Kalau ini Budi duduk di antara Ana dan Cahya salah. Berarti yang jawaban benarnya adalah yang D. Selanjutnya, kalau ini 8 orang, ada A, B, C, D, E, F, G, H, sedang belajar bersama menggunakan meja persegi panjang dan 4 kursi yang saling berhadapan. Oke, kalau biasanya dia duduknya di setiap sisi ya, kalau ini cuma di sini-sini aja nih, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, jadi mereka saling berhadapan. Lalu katanya E dan G duduk di kedua ujung meja pada sisi yang sama. E dan G di ujung pada sisi yang sama. Boleh juga sih di bawah sini, bebas. C duduk berseberangan dengan A dan F, kita belum tahu C-nya di mana. D duduk di ujung meja tepat di hadapan si E. Oke, kita tulis di sini. H duduk tepat di sebelah B. Kita belum tahu juga. Jika G dan H tepat berhadapan, yang duduk di sebelah D adalah, oke, jika G dan H tepat berhadapan ya. Oke, kalau misalnya di sini ada syarat tambahan pas di pertanyaannya, itu khusus untuk soal yang itu aja ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman next ke soal yang selanjutnya, syarat tambahan yang ada di soal ini, itu tidak berlaku untuk soal selanjutnya. Kayak tadi juga ya, kayak yang tadi ini, bila Esti dan Galih duduk berhadapan, ini nggak bisa kita pakai untuk di soal yang ini, yang sebelumnya, karena dia beda gitu ya, beda syarat. Jadi untuk si G sama H berhadapan ini khusus untuk di soal yang ini aja. Kalau misalnya nanti ada soal dengan wacana yang sama lagi tapi pertanyaan yang berbeda, berarti nggak bisa dipakai kalau si G dan H berhadapan. Yang ditanya di sini adalah yang duduk di sebelah si D. Tadi kita punya mana nih? H duduk tepat sebelah B. Berarti B di sini. Lalu si C duduk berseberangan dengan A dan F. Oke, otomatis kalau misalnya C di sini, A sama F nggak mungkin muat di sini ya. Berarti C-nya di sini, A sama F-nya di sini. Boleh bebas ya, kebalik juga nggak apa-apa. Karena yang ditanya adalah yang duduk di sebelah si D. Yaitu siapa? Si C. Gitu. Gampang banget kan? Oke, kita akan lanjut ke soal yang selanjutnya. Ternyata udah habis, guys. Kira masih ada soal lagi. Oh iya, tadi udah ya. Berarti tadi kita udah latihan
Soalnya tentang urutan sudah, lalu ini duduk melingkar, duduk di kursi yang panjang juga udah. Terus tadi juga kita udah bahas tentang penarikan kesimpulan, walaupun sebenarnya masih mungkin banyak banget ya di luar sana tipe-tipe soal yang lain-lain lagi. Jadi buat adik-adik bisa latihan sebanyak-banyaknya mumpung masih ada waktu gitu. Jangan sampai ditunda-tunda karena mungkin adik-adik lagi rebahan sekarang, tapi teman-teman yang di luar mungkin lagi pada semangat belajar. Karena apa? Karena you can go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. Kalau misal teman-teman nanti sudah selesai ujian, teman-teman udah nggak bisa ngulang lagi gitu kan. Kalau misal teman-teman nggak puas sama hasilnya lalu ngulang lagi dari awal, kembali ke masa lalu kan udah nggak bisa. Tapi yang teman-teman bisa lakukan adalah memulai hari ini dengan belajar, mulai hari ini dengan latihan, supaya nanti endingnya menyesuaikan dengan usahanya teman-teman. Walaupun hasilnya nanti bukan di bawah kontrolnya teman-teman, tapi seenggaknya teman-teman sudah berusaha semaksimal mungkin, jadi tidak perlu ada yang disesali nantinya, walaupun nanti hasilnya bagus atau enggak gitu ya. Tapi apapun itu hasilnya, pasti nanti yang terbaik buat masa depannya teman-teman, asal teman-teman selalu berusaha dan belajar. Oke, sampai sini dulu pembelajaran kita di sesi penarikan kesimpulan dan logika posisi. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih semuanya. Tetap semangat. Dadah.